Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Febriana Putri dengan NIM terakhir 70 dari kelas M2002B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Konsep dasar dan makna ideologi. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, eidos dan logos. Ideo berarti cita-cita, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan dan paham. Ideologi adalah seperangkat nilai, ide, cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya, sehingga dijadikan petunjuk pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Saryati, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa tertentu. Dimensi-dimensi ideologi ada 3. Yang pertama yaitu realitas. Maksud dari realitas ini yaitu ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Sehingga dengan kata lain, ada kesesuaian antara ide-ide yang ada dengan fakta di lapangan. Yang kedua, idealisme. Kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, sehingga gagasan-gagasan pokok yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini dan pasti terwujud dalam kenyataan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tanpa mengubah jati diri yang sesungguhnya. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Ideologi itu mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Proses globalisasi telah membawa dampak yang luas dalam bidang ideologi, yaitu adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalisme dan ideologi komunis. Dua ideologi tersebut telah menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ideologi liberal. Ideologi liberal atau ideologi liberalis didasarkan pada kebebasan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, liberalisme mengarah pada individualisme, sehingga kepentingan dan hak individu lebih ditonjolkan. Negara yang pertama kali memulai timbulnya liberalisme adalah negara Inggris. Dalam perkembangan terakhir ini, ideologi liberalisme telah bergandengan dengan kapitalisme. Satu pihak, ideologi liberalis kapitalis membawa kemajuan dalam bidang ekonomi. Berbagai kenikmatan jasmania disodorkan oleh ideologi liberalis kapitalis ini, terutama bagi mereka yang memiliki modal. Mereka yang bermodal dapat melampiaskan segala kesenangan dan kenikmatan jasmania. Namun, di pihak lain, liberalisme kapitalisme membawa penyakit sosial berupa ketersaingan bagi orang yang tidak memiliki modal. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Ideologi komunis. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial saja, sehingga yang mutlak adalah komunitas, bukan individualis seperti ideologi liberalisme tadi. Ideologi komunis ini sehingga bertolak belakang dengan ideologi liberalis. Ideologi komunisme juga menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep sama rata
dan sama rasa pada ideologi komunisme, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ideologi komunisme ini, yaitu masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Namun, cita-cita tersebut jelas bertentangan dengan realitas sesungguhnya. Dalam realitanya, manusia itu berbeda-beda satu sama lain. Manusia memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda, sehingga dalam kehidupan selalu terjadi stratifikasi. Karena itu, tidak bisa disamaratakan. Namun, dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal itu disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Ideologi Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa, yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi Pancasila didasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kebenaran Pancasila menurut Notonegoro terdapat dibagi menjadi tiga secara filosofis. Menurut Notonegoro, kebenaran Pancasila secara filosofis terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat manusia terdiri atas tiga kodrat, yaitu bahwa manusia terdiri dari jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Bertolak dari kodrat tersebut, timbullah kebutuhan kodrat berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kebenaran Pancasila secara ilmiah. Kebenaran Pancasila secara ilmiah bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, secara koherensi, kebenaran Pancasila juga bisa dilihat pada susunannya. Selain itu juga dapat dilihat dari hukum sebab akibat. Susunan Pancasila juga mengandung kebenaran. Hal ini bisa dilihat dari hakikatnya. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya, yaitu berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Jika agama diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga suatu kebenaran. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.